Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergion Oksan dengan nomor stambuk F231200033. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan Microsoft Word 2010. Versi yang saya gunakan ini 2010, namun tidak jauh berbeda dari versi-versi sebelum maupun sesudahnya. Jadi langsung saja langkah pertama, yaitu dengan cara membuka aplikasinya. Ya. Kemudian tampilan awalnya akan seperti ini. Ada beberapa menu dalam Microsoft Word ini. Kita akan coba mulai dulu dari bagian bawah ya. Ya, seperti ini. Ada full screen dan lain sebagainya. Ya, seperti memperbesar maupun memperkecil kertas atau view yang kita inginkan. Ada juga mode full screen seperti ini. Terus kita akan masuk pertama ke mode home. Mode home sebelumnya saya akan coba tulis nama dulu. Ada beberapa menu seperti kita bisa merubah font dari tulisan tersebut. Ada banyak pilihannya ya. Terus kita bisa memperbesar ukurannya maupun memperkecil. Terdapat juga mode bold untuk mempertebal tulisan, memiringkan atau underline. Ya, ini juga sama seperti memperbesar, cuma lewat aplikasi tersebut. Kemudian ada juga seperti rata tengah, rata kiri, maupun ya itu. Kita lanjut ke bagian ini. Kemudian terdapat juga menu cut copy di samping kiri. Kita akan coba copy dulu tulisan yang di bawah tersebut, nama. Kita bisa langsung Ctrl V untuk mempastenya. Kita juga bisa mengklik tombol undo untuk menghapus atau mengembalikannya, maupun ya itu. Kemudian kita ke insert, ada mode table di sini. Kita bisa ukur sesuai kemauan kita, seperti 3x3 misalnya. Ya. Kemudian kita bisa atur desainnya juga, terdapat di menu desain ini. Ya, seperti ini. Ada beberapa pilihan. Ya, kita kembali lagi ke, misalnya kita mau menambahkan gambar misalnya, langsung terbuka folder. Kita bisa langsung masukkan lewat dari situ. Kemudian masuk ke mode page layout, kita akan mendapat beberapa menu di sini. Seperti margin untuk mengukur ukuran tepi dari kertas yang kita inginkan. Kemudian ada orientation seperti portrait maupun landscape, tergantung dari tugas yang diberikan. Kita kembalikan ke mode portrait. Kemudian ada juga ukuran kertasnya, jadi disesuaikan dengan kertas yang ingin diaplikasikan. Kemudian ada juga mode kolom di sini. Ya, seperti itu. Reference. Ada beberapa seperti insert, footnote, dan lain sebagainya. Ada mailing juga, ada review. Ada beberapa menu juga di sini. Kemudian ada juga view. Kita bisa zoom, one page, two page, maupun lain sebagainya. Ya, ini kembali ke mode desain dan ke layout. Ya, seperti itu. Kemudian jika kita merasa pekerjaan atau kita punya tugas file ini sudah selesai, kita bisa save di pojok kiri di sebelah tombol undo. Ya, kemudian kita bisa simpan
ke file yang kita inginkan. Seperti misalnya saya akan membuat folder baru. Seperti itu. Kita tulis tugas TI. Kita buka dan langsung saja kita save. Ya, seperti itu akan langsung tersave. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang materi kedua yaitu tentang Microsoft Excel. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa saya sendiri juga belum terlalu memahami cara menggunakan Microsoft Excel ini, dan saya mengambil beberapa referensi dari internet. Yaitu langkah pertama, langsung saja kita akan membuka aplikasinya. Ya, langsung saja kita akan masuk ke beberapa poin pentingnya. Yang pertama, spreadsheet grid. Kamu akan melakukan berbagai macam kegiatan seperti perhitungan dan pembuatan grafik di dalam tabel berbentuk baris dan kolom ini. Dalam satu lembar kerja atau worksheet, kolom yang bisa kamu gunakan mencapai lebih dari 16.000 kolom, dan jumlah baris yang bisa kamu gunakan bisa lebih dari 1 juta. Yang kedua ada ribbon, yaitu beberapa fungsi penting Microsoft Excel seperti yang kalian ketahui, seperti yang di atas, yaitu home, insert, data, formula, dan layout. Yang ketiga yaitu quick access toolbar. Umumnya kamu akan menggunakan icon perintah standar seperti yang save, undo, ataupun redo seperti di bagian kiri, di atas bagian kiri. Lanjut, yang berikutnya ada penggunaan auto zoom untuk mengolah data secara cepat. Setelah mengetahui bagian penting di dalam kerja Microsoft Excel seperti yang saya sebutkan sebelumnya, auto zoom merupakan fungsi yang bisa kamu gunakan untuk menghitung secara cepat tanpa perlu repot-repot mengetahui rumus perhitungannya, atau dengan kata lain, hitungan bisa dilakukan secara otomatis. Seperti misalnya jika kalian ingin menghitung sebuah angka, menjumlahkan 15 angka yang ada di 15 sel dalam satu kolom atau baris, yang perlu dilakukan adalah menyeleksi semua sel tersebut dan melakukan klik home, kemudian auto zoom. Selanjutnya, semua angka dalam sel tersebut akan secara otomatis dijumlahkan. Namun beberapa cara lain juga dapat digunakan selain zoom tersebut, seperti fitur average, count numbers, maksimal, dan minimal. Kemudian masuk ke mode tabel. Kamu bisa menggunakan fitur tabel untuk merapikan data yang telah kamu masukkan ke Microsoft Excel. Untuk mengubahnya menjadi sebuah tabel, kamu cukup melakukan blok bagian data yang ingin disediakan tabelnya, kemudian akan muncul sebuah opsi di bagian pojok kanan bawah. Klik tables, maka tabel yang kamu inginkan sudah siap. Kemudian kita akan lanjut ke membuat grafik atau chart sederhana. Akan muncul seperti ini, data yang disajikan lewat tabel sudah terlihat rapi, akan tetapi sebuah data yang ditampilkan lewat grafik akan jadi jauh lebih menarik. Caranya cukup mudah. Misalnya ada kolom seperti tabel yang di sebelah dan juga kolom harga, lalu gunakan tombol kontrol untuk memilih kedua kolom tersebut. Lakukan blocking terlebih dahulu terhadap kolom daftar buku, kemudian tekan tombol kontrol dan blok lagi kolom total untung. Setelah kedua kolom terpilih, klik bagian insert dan kamu akan menemukan berbagai macam chart yang kamu inginkan. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai Microsoft Excel, karena saya pribadi juga kurang mengetahui cara pengoperasiannya. Mungkin sekian saja. Lanjut ke PowerPoint. Oke, lanjut, kita akan masuk ke materi ketiga yaitu PowerPoint. Pertama buka filenya dulu, lalu kita akan buka file, kita klik new dan open yang baru. Ada banyak menu di PowerPoint, kurang lebih sama seperti Word. Ada seperti insert,
desain, slideshow, dan lain sebagainya. Kita masuk ke desain, kita akan bisa pilih beberapa model di sini. Seperti teman-teman lihat, desainnya lumayan banyak. Kemudian kita contoh ketik nama teman saya. Nama teman saya Hadi. Kemudian lanjut. Teman-teman juga bisa ubah kata tersebut Hadi ini, seperti harus kita blok dulu, kemudian kita ubah ke Times New Roman misalnya, ya seperti ini. Teman-teman bisa memilih font yang telah ditentukan. Kita bisa pilih ukurannya atau size-nya juga, besar kecilnya huruf. Kemudian ada rata kiri, rata kanan, dan sebagainya. Kemudian kolom bagian atasnya juga bisa diubah desainnya seperti ini. Kita masuk saja ke menunya, ataupun hurufnya, kata-kata tersebut mau diubah, bisa juga. Ada menu selanjutnya. Kalau kalian bisa mau menambahkan gambar juga, tinggal copy dari file yang ditentukan. Jadi simpelnya sebenarnya PowerPoint ini tidak jauh berbeda dari Word, hanya saja dia lebih diutamakan untuk seperti presentasi. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.